Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan rahmat serta hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan membagikan video. Nah, ini video tentang kenari lomba ya teman-teman. Nah, jadi kenari lomba itu sebaiknya perawatannya seperti apa sih? Nah, lalu di sini saya akan mengambil salah satu contoh perawatan ya. Nah, ini contoh perawatannya yaitu kita main track. Nah, jadi kenari lomba itu perlu di track ya teman-teman. Nah, nanti gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa, nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi perawatannya yang pertama adalah setelah kita kerodong di dalam rumah, kita bisa mengeluarkan kenarinya dulu teman-teman. Biasanya saya memberikan sepuk mandi dan juga dijemur secukupnya saja. Sebentar saja teman-teman, tidak usah terlalu lama karena di sini cuacanya sangat panas ya. Di Kalimantan Tengah cuacanya sangat panas, jadi sebentar saja. Oke, langsung aja untuk manfaat kenari kita di track teman-teman. Yang pertama adalah buang birahi dulu. Nah, yang pertama untuk buang birahi. Untuk buang birahi, kenari kita perlu di track, apalagi dengan warna-warna sirian. Nah, seperti ini nih. Nih, ini adalah warna Star Blue Panda teman-teman. Jadi sengaja saya taruh tengah agar ini diapit oleh dua kenari ya. Nah, ini kenari warna abon kuning dan juga itu kenarinya warna abon kuning. Jadi ini saya taruh tengah sengaja agar pandangan kenari abon kuning itu tertuju kepada kenari ini nih, kenari panda atau Star Blue Panda ini. Nah, dia agar birahinya terkuras, agar birahinya itu dia menurun teman-teman. Nah, untuk birahi itu sendiri itu sangat penting di dunia perkicauan kenari atau di lomba kenari ya, karena birahi itu yang sangat menentukan kenari kita koncor atau tidaknya di gantangan, di tiang besi. Bahasanya saya kan pokoknya neng tiang besi kalah menang dijajal. Nah, jadi di tiang besi ya teman-teman. Oke, selanjutnya, nah tadi sebelum dilakukan pengetrekan tadi kan sebaiknya dijemur dulu ya teman-teman. Terus sebenarnya ini waktu pada saat pengetrekan kita harusnya buang ini dulu, buang EF sama air minum dan pakan. Ini tadi saya lupa teman-teman. Nah, biar dia terbiasa dengan suasana lomba. Nah, jadi harus dibuang dulu teman-teman. Ini tadi saya lupa nggak membuang, jadi tuh masih ada AF-nya, ada pakannya, ada air minumnya. Tetapi untungnya yang ini kenarinya cuek, jadi nggak mau makan, nggak mau minum pada saat gini. Untungnya itu. Baca. Oke, lalu selanjutnya yang kedua adalah agar kenari kita mapan ya teman-teman. Jadi jika kita trek terus menerus, satu hari kita trek itu sebagai rutinan. Jadi kenari burung itu terbiasa ketika kita di trek. Jadi dia karena terbiasa di rumah di trek, nanti pada saat di lapangan pun dia ikut bunyi. Tetapi kalau misalkan di rumah dibiarkan saja, nggak di trek, harus cuma dikerodong terus,
Nah itu menurut saya malah kurang efektif. Kenari bukannya cepat mapan malah birahi, nanti ketika melihat kenari lain malah nabrak. Nah jadi yang kedua adalah untuk memapankan si kenari lomba kita teman-teman. Nah itu yang kedua ya teman-teman, yaitu tadi agar kenari kita cepat mapan. Kalau kenari cepat mapan, manfaatnya juga ada teman-teman. Nanti pada saat digantangan, kenari kita tidak akan ngejar lawannya teman-teman. Jadi dia cuek sama lawan, tetapi dia tetap berkicau atau bernyanyi. Nah kalau menurut saya itu karena kebiasaan. Jadi karena kebiasaan, burung kita itu dia lebih terlatih atau terbiasa ya dengan kondisi di lapangan nantinya. Jadi itu fungsinya kita di track juga. Oke, selanjutnya yang ketiga, tadi yang pertama adalah buang birahi, terus yang kedua agar kenari kita mapan, terus yang ketiga adalah sebagai tolak ukur teman-teman, sebagai tolak ukur kita untuk meramu atau menyeting ya teman-teman. Jadi kita tahu titik lemahnya kenari kita. Jadi pada saat kita track atau kita tren di rumah, kita itu sambil mengoreksi teman-teman. Misalkan nih burung yang satu ini, nah ini serinya F2YS teman-teman. Ini baru datang dari Jogja, dari Mas Satria. Halo Mas Satria, Bekti Aviari ya, Yogyakarta. Burungnya recommended dari sana, itu dulur lanangku dari Jogja. Nah itu Mas Satria. Nah ini F2YS, padahal ini pejantan teman-teman dari sana. Tapi ini kemungkinan nanti sampai sini saya coba setting lapangan dulu. Kalau misalkan bisa di setting lapangan dulu, nanti akan saya gunakan di lapangan dulu. Nah ini, nah jadi kita bisa melihat kekurangannya teman-teman. Manfaatnya yang ketiga itu melihat kekurangannya sebagai bahan koreksi. Kalau misalkan kurang birahi, kita bisa naikkan. Kalau misalkan terlalu birahi, kita bisa naikkan. Lalu kalau misalkan durasinya pendek-pendek, berarti kita perlu diolahragakan burung kita. Maksudnya bukan burung kita ya, tapi burung kenari kita di olahraga. Nah itu yang tadi itu nggak kelihatan ya, tertutup. Nah kalau yang itu tadi setelah itu ya, habis saya umbar di situ tadi, baru saya ambil. Nah itu ini yang kemarin saya buat konten teman-teman, masih birahi. Nah jadi ini tetap saya track, tetapi dia dalam agak jarak yang lumayan jauh ya. Jadi jaraknya ada sekitar 2,5 meter, atau kalau digantangan ini jarak sekitar 2 nomor. Nah ini biar dia menurunkan birahinya juga. Jadi kalau misalkan kenarinya kurang rapet, durasinya kurang, berarti kita kurang mengumbar teman-teman. Nah bukan mengumbar kebencian tapi mengumbar ini ya, mengumbar burung kita agar sehat olahraga. Nah itu dia. Nah untuk ini adalah YSSF teman-teman, kenari YS disinangkan dengan SF. Ini masih sangat muda, 5 bulan. Kemarin karena nggak ada pejantan, ini sempat saya kawinkan. Alhamdulillah sudah nelor, tapi belum saya pantau karena baru 3 hari 4 hari ini udah nelor 3 betinanya. Nah ini nanti kalau misalkan dia udah kondisi pada saat umur sekitar 7 bulanan, kayaknya nanti saya gas. Karena kemarin waktu saya coba dia masih agak ngetem teman-teman, jadi masih kurang fit badannya, kurang berolahraga. Jadi kemarin saya jadikan pejantan dulu. Nah kalau untuk ini adalah panda yang kemarin itu yang
habis mabung, yang pernah saya juga buat konten untuk perawatan kenari sudah mabung, dan alhamdulillah ya, tadi teman-teman sendiri bisa dengar suaranya sudah lantang dan sudah gacor. Nah itu, nah jadi itu dia, ada 3 ya teman-teman, ada 3 manfaat trekking atau ngetrek, bukan trekking, kalau trekking jalan-jalan nanti, ngetrek kenari atau ngetren. Nah, ngetren kenari tadi ada 3. Yang pertama sebagai penurun birahi. Yang kedua tadi sebagai latihan agar kenari kita terbiasa, lalu agar kenari kita cepat mapan ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah sebagai evaluasi. Nah ini sangat penting sebagai evaluasi, karena untuk kenari di lapangan itu nggak hanya bunyi, tetapi yang dinilai ada durasi, lalu ada jedanya, jeda buka tutup rapat atau enggaknya. Nah itu yang dijadikan penilaian juga. Nah, itu. Nah ini kita bisa lihat kemarin yang habis rontok itu sekarang alhamdulillah. Kalau ini banyak 1 titik teman-teman. Nanti kalau sudah kondisinya sudah fit, kita bawa jalan-jalan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu dukung channel saya ya teman-teman, dengan cara subscribe, lalu bunyi tekan tanda loncengnya agar berbunyi kelunting-kelunting. Nah nanti agar ada update video dari saya akan muncul di notifikasi gadget Anda. Lalu jangan lupa di like, di komen-komen teman-teman. Teman-teman juga bisa request nanti kalau misalkan saya untuk kehabisan akal untuk membuat konten apa, nanti teman-teman bisa request juga. Mudah-mudahan saya nanti bisa membuatkan kontennya atau tips-tipsnya dalam bentuk video, sehingga teman-teman bisa menyimak lebih mudah ya. Nah itu dia. Lalu jangan lupa juga teman-teman untuk di-share. Nah karena tips-tipsnya, ilmu-ilmu saya insya Allah bermanfaat, jadi teman-teman bisa meng-share ke teman-teman yang lain. Nah itu dia. Oh ya teman-teman, untuk tambahan, jadi kalau misalkan trekking itu kita untuk ngetrek kenari itu hanya 10 menit itu sudah maksimal teman-teman. Itu sudah maksimal, dan sebenarnya tidak harus pakai makanan di kandang agar dia terbiasa. Oke, itu saja tambahan dari saya dari video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di channel-channel berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.